Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Putri, saya dari kelompok 3. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat pengertian psikologi secara umum dan sejarah psikologi. Psikologi adalah sebuah bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari mengenai perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah. Ahli psikologi disebut psikolog. Para psikolog berusaha mempelajari peran fungsi mental dalam perilaku individu maupun kelompok. Selain juga mempelajari tentang proses fisiologis dan neurobiologis yang mendasari perilaku. Dan psikologi juga bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang segala hal yang berhubungan dengan hakikatnya, jiwa, asal-usulnya, proses kerjanya, dan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Baik, selanjutnya sejarah psikologi secara singkat. Sejarah psikologi. Konsep psikologi dapat ditelusuri jauh ke masa Yunani kuno. Psikologi memiliki akar dari bidang ilmu filsafat yang diperakasa sejak zaman Aristoteles sebagai ilmu jiwa, yaitu ilmu untuk kekuatan hidup. Aristoteles memandang ilmu jiwa sebagai ilmu yang mempelajari gejala-gejala kehidupannya. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Wahyuni dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang sedikit pengertian psikologi menurut beberapa ahli. Psikologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu psikologi, yang merupakan gabungan dari kata fisik dan logos. Fisik berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Secara harafiah, psikologi diartikan sebagai ilmu jiwa. Dalam beberapa dasawarsa ini, istilah jiwa sudah tidak dipakai lagi dan diganti dengan istilah psikis. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapat tentang pengertian psikologi. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Pengertian psikologi menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia Jilid 13 tahun 1990. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan binatang, baik yang dapat dilihat secara langsung maupun yang tidak dapat dilihat secara langsung. 2. Pengertian psikologi menurut Dakir tahun 1993. Psikologi membahas tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungannya. 3. Pengertian psikologi menurut Muhyiddin Syah tahun 2001. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia, baik selaku individu maupun kelompok, dalam hubungannya dengan lingkungan. Tingkah laku terbuka adalah tingkah laku yang bersifat psikomotor yang meliputi perbuatan berbicara, duduk, berjalan, dan lain sebagainya. Sedangkan tingkah laku tertutup meliputi berpikir, berkeyakinan, berperasaan, dan lain sebagainya. 4. Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia, baik sebagai individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungannya. Tingkah laku tersebut berupa tingkah laku yang tampak maupun tidak tampak, tingkah laku yang disadari maupun yang tidak disadari. Demikian penjelasan dari saya. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan tentang bagian-bagian psikologi. Nah, yang pertama itu psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan itu ialah bidang studi psikologi yang mempelajari perkembangan manusia dan faktor-faktor yang membentuk perilaku seseorang sejak lahir sampai lanjut usia. Nah, jadi psikologi perkembangan ini berkaitan erat dengan psikologi sosial karena sebagian besar perkembangan yang terjadi dalam konteks adanya interaksi sosial, ya, dan juga berkaitan erat dengan psikologi kepribadian karena perkembangan individu dapat membentuk kepribadian khas dari individu tersebut. Nah, yang kedua itu psikologi sosial. Bidang ini mempunyai 3 ruang lingkup, yaitu 1. Studi tentang pengaruh sosial terhadap proses individu, misalnya studi tentang persepsi, motivasi, proses belajar, dan sifat. Nah, yang kedua itu studi tentang proses-proses individual bersama seperti bahasa, sikap sosial, baru perilaku yang meniru, dan lain-lain. Yang ketiga itu studi tentang interaksi kelompok
Contohnya kepemimpinan, komunikasi, hubungan, kekuasaan, ya kan, kerjasama dalam kelompok, persaingan atau konflik. Nah, yang tiga itu psikologi kognitif. Nah, ialah bidang studi psikologi yang mempelajari kemampuan kognisi seperti persepsi, proses belajar, kemampuan memori, atensi, kemampuan bahasa dan emosi. Yang keempat itu psikologi klinis. Ialah bidang studi psikologi yang juga penerapan psikologi dalam memahami, mencegah dan memulihkan keadaan psikologis individu ke ambang normal. Nah, psikologi organisasi itu ialah psikologi industri, memfokuskan pada pengembangan, mengevaluasi dan memprediksi kinerja suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh individu. Sedangkan psikologi organisasi mempelajari bagaimana suatu organisasi memengaruhi dan berinteraksi dengan anggota-anggotanya. Nah, yang keenam itu psikologi kepribadian. Psikologi kepribadian ini adalah bidang studi psikologi yang mempelajari tingkah laku manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, psikologi kepribadian ini yang tadi itu berkaitan erat dengan psikologi perkembangan dan psikologi sosial. Jadi mereka ini satu tim lah, ya kan? Karena kepribadian adalah hasil dari perkembangan individu sejak masa kecil dan bagaimana cara individu itu sendiri dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Nah, yang ketujuh itu psikologi pendidikan, ya. Psikologi pendidikan ini adalah perkembangan dari psikologi perkembangan dan psikologi sosial. Sehingga hampir sebagian besar teori-teori dalam psikologi perkembangan ini dan psikologi sosial digunakan di psikologi pendidikan. Ya, psikologi pendidikan ini mempelajari bagaimana manusia belajar dalam setting pendidikan, ya, keefektifan sebuah pengajaran, cara mengajar dan pengelolaan organisasi sekolah. Nah, psikologi kepribadian ini yang tadi itu berkaitan erat dengan psikologi perkembangan dan psikologi sosial. Jadi mereka ini satu tim lah, ya kan? Karena kepribadian adalah hasil dari perkembangan individu sejak masa kecil dan bagaimana cara individu itu sendiri dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Nah, yang ketujuh itu psikologi pendidikan, ya. Psikologi pendidikan ini adalah perkembangan dari psikologi perkembangan dan psikologi sosial. Sehingga hampir sebagian besar teori-teori dalam psikologi perkembangan ini dan psikologi sosial digunakan di psikologi pendidikan. Ya, psikologi pendidikan ini mempelajari bagaimana manusia belajar dalam setting pendidikan, ya, keefektifan sebuah pengajaran, cara mengajar dan pengelolaan organisasi sekolah. Oke, saya Safrija Arskastorus akan melanjutkan membahas mengenai fungsi psikologi. Psikologi sebagai kajian ilmu ilmiah memiliki 4 fungsi. Apa aja ya fungsinya? Yang pertama ada description, yaitu menggambarkan atau bisa juga dinamakan dengan classify, yaitu pengklasifikasian secara khas berdasarkan catatan rinci dari pengamat ilmiah. Meskipun description tidak bisa menjelaskan sesuatu, akan tetapi pengetahuan yang berguna dimulai dari gambaran yang akurat. Nah, dari gambaran yang akurat inilah description diharapkan mampu menjawab pertanyaan penting, yaitu why atau bagaimana. Jadi hasil jawaban pertanyaan dapat berupa deskripsi atau bahasan yang bersifat deskriptif. Fungsi pertama psikologi ini bertujuan untuk menggambarkan cara-cara manusia yang berbeda dari tingkah laku manusia. Misalnya menggambarkan tingkah laku dan proses mental autistik anak-anak seperti sulitnya belajar bahasa. Lanjut, yang kedua ada understand, memahami, or explain, menjelaskan. Caranya yaitu dengan mengidentifikasi sebab-sebab yang mengakibatkan efek-efek tertentu. Dalam fungsi kedua ini akan melibatkan penyusunan fakta yang perlu diketahui tentang perilaku, mendapatkan wawasan tentang hubungan dan diamati, dan beberapa prinsip-prinsip dan model yang akan menjelaskan perilaku sosial. Next, ketiga ada prediction atau prediksi.
Setelah mampu menggambarkan serta kemudian memahami atau menjelaskan, selanjutnya adalah memprediksi. Tujuan fungsi ini adalah mampu memprediksi bagaimana manusia akan berperilaku dalam beberapa situasi. Lebih jelasnya, prediksi mampu meramalkan atau memprediksikan apa, bagaimana, dan mengapa tingkah laku terjadi. Hasil dari prediksi berupa prognosa, prediksi, atau estimasi. Next, yang terakhir ada kontrol. Sejatinya, kontrol hanya mengacu pada pengendalian kondisi yang mempengaruhi perilaku berubah. Misalnya, jika seorang psikolog klinik membantu seseorang mengatasi rasa takut yang amat sangat terhadap laba-laba, maka kontrol inilah yang terlibat untuk melakukan pengendalian rasa takut tersebut. Jadi, tujuan kontrol yaitu mengendalikan tingkah laku sesuai dengan yang diharapkan, dan perwujudannya berupa tindakan yang sifatnya preventif atau pencegahan, intervensi atau treatment, serta rehabilitasi atau perawatan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Saya Dia Amanda Sari Siregar. Di sini saya akan memperkenalkan salah satu tokoh psikologi, yaitu John Dewey. Setelah William James, tokoh kedua yang berperan besar dalam membentuk psikologi pendidikan adalah John Dewey. Ia menjadi motor penggerak untuk mengaplikasikan psikologi di tingkat yang praktis. Dewey membangun laboratorium psikologi pertama di Amerika Serikat, yaitu di Universitas Chicago pada tahun 1894. Kemudian di Columbia University, ia melanjutkan karya inovatifnya. Yang pertama itu, kita tahu dari Dewey pandangan tentang anak sebagai pembelajar aktif atau biasa disebut active learner. Sebelum Dewey mengemukakan pendapat ini, ada yang berkeyakinan bahwa anak-anak mesti duduk diam di kursi mereka dan mendengarkan pelajaran secara pasif dan sopan. Sebaliknya, Dewey percaya bahwa anak-anak akan belajar lebih baik jika mereka aktif. Yang kedua, Dewey mendapat ide bahwa pendidikan seharusnya difokuskan kepada anak secara keseluruhan dan memperkuat kemampuan anak untuk beradaptasi dengan lingkungan. Dan yang ketiga, Dewey mendapat gagasan bahwa semua anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang selayaknya, bukan hanya dari kalangan yang kaya, tapi juga harus merata. Ya, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan pendapat John Dewey mengenai psikologi pendidikan. Nah, John Dewey berpendapat bahwa manusia pertama-tama adalah makhluk yang berorientasi ke masa depan dan problem solver yang bersifat dan aktivitasnya berkembang dari proses yang terjadi pada tingkatan kehidupan yang lebih rendah. Seperti organisme lain, manusia berusaha menemukan penyesuaian yang memuaskan dalam lingkungannya. Apabila penyesuaian tidak ditemukan, berarti orang tersebut berada dalam situasi problematik. Nah, dalam situasi ini, peranan pemikir diperlukan untuk menciptakan penyesuaian dari situasi problematik ke situasi determinate. Pemikiran berfungsi menciptakan kemampuan manusia untuk dapat melakukan perubahan dari situasi yang tidak menguntungkan menjadi situasi yang menguntungkan. Dari situasi yang sulit melakukan penyesuaian menjadi situasi yang mampu melakukan penyesuaian dengan lingkungannya. Nah, di sini peran pemikiran untuk keluar dari permasalahan sangat diperlukan. Nah, jika interaksi terganggu, kemampuan manusia untuk berpikir itu harus diaktifkan, yaitu kemampuan yang mengandung ingatan akan hasil tingkah laku. Nah, kemudian John Dewey juga mengatakan bahwa pendidikan adalah rekonstruksi atau reorganisasi
pengalaman yang menambah makna pengalaman. Dan pengalaman itu menambah kemampuan untuk mengarahkan pengalaman selanjutnya. Kemudian John Dewey mengemukakan bahwa belajar tergantung pada pengalaman dan minat siswa sendiri, dan topik dalam kurikulum seharusnya saling terintegrasi, bukan terpisah ataupun tidak mempunyai kaitan satu sama lain. Nah, apabila belajar siswa tergantung pada pengalaman dan minat siswa, maka suasana belajar siswa akan menjadi lebih menyenangkan, dan hal ini akan mendorong siswa untuk berpikir produktif dan mampu mencari pemecahan masalah. Kemudian John Dewey juga menjelaskan bahwa pendidikan kognitif lebih mengarah pada kemandirian siswa. Dengan kata lain, guru hanya menjadi mediator atau menyampaikan materi pendidikan. Nah, memberi kesempatan kepada siswa untuk berpikir tentang pengalamannya sehingga menjadi lebih kreatif dan imajinatif. Kemudian, di sini John Dewey menjelaskan kembali tentang pendidikan, yaitu pendidikan adalah upaya menolong manusia agar dapat berefleksi terhadap masalah yang timbul dalam masyarakat dan upaya memperlengkapi mereka agar menghasilkan perubahan yang nyata dalam kehidupan mereka. Jika dalam proses pendidikan tidak ada pengaruh yang positif terhadap alam dan masyarakat, maka janganlah disebut pendidikan, karena pendidikan harus memberikan pengaruh perubahan dan pertumbuhan. Nah, kemudian John Dewey juga merumuskan atau berpendapat kembali. Di sini John Dewey merumuskan tentang pendidikan adalah pembentukan kembali atau pengorganisasian ulang pengalaman yang menambah maknanya dan yang menambah kemampuan si pelajar dalam memberi arah terhadap pengalaman yang selanjutnya. Berarti sama seperti yang di awal tadi saya jelaskan. Kemudian, menurut John Dewey, kurikulum ataupun pokok yang dipelajari berupa metodologi, proses yang terlibat di dalamnya, dan metodologi mencakup kurikulum yang mana keduanya menyatu. Kurikulum berisi pengalaman-pengalaman yang teruji, yang dapat diubah dan dapat dibentuk berdasarkan minat dan kebutuhan siswa. Dan metodenya adalah learning by doing, yang terfokus pada keaktifan siswa. Keberadaan siswa adalah sekelompok orang yang memiliki kemampuan yang luar biasa dan kompleks untuk bertumbuh. Sedangkan guru adalah orang yang berperan untuk mengawasi dan membimbing pengalaman belajar siswa tanpa mengganggu minat dan kebutuhan siswa.